Apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga tak menguasai medan saat melintasi jalur alternatif, truk terjun ke sungai di Pinrang. 1 penumpang tewas. Demi mendapat SKCK, ribuan warga Bulukumba antre berdesakan, bahkan rela menginap di kantor polisi. Rumah dinas guru bekas kantor dan perpustakaan yang tak layak pun dijadikan tempat belajar bagi ratusan siswa SD Negeri 28 Pekabata di Pinrang. Ya, kita ke informasi pertama. Diduga tak menguasai medan saat melintasi jalur alternatif, truk terjun ke sungai di Kabupaten Pinrang. 1 penumpang tewas akibat badannya terjepit truk di dasar sungai. Dibantu oleh warga, tim SAR gabungan berusaha menyelamatkan seorang penumpang dari truk yang terjun ke sungai di Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Senin lalu. Namun nyawa korban tak tertolong karena tubuhnya terjepit di badan truk yang terbalik di dasar sungai. Truk yang hendak mengambil pasir itu mengalami kecelakaan tunggal saat mengambil jalur pintas menuju wilayah Kabupaten Sidrap. Diduga sang sopir hilang kendali karena tak mengetahui medan jalan yang sempit. Sudah pulang kembali mengangkat pasir dari Sidrap ke Pinrang, terjadilah kegagalan pemetaan Google Maps sehingga mereka salah arah, dan akhirnya pada saat salah arah itu 3 orang tadi yang tadi subuh sudah terjadi kecelakaan tunggal. Jadi kecelakaan tunggal inilah yang menyebabkan akibatnya terjadi kecelakaan dan mobil masuk di saluran drainase, saluran induk. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, kecelakaan, dan 2 yang sudah terselamatkan dan 1 yang meninggal. Dan meninggal tadi berkat kerjasama kami dengan Basarnas dan teman-teman tim SAR gabungan dan laporan dari BPBD berdasarkan laporan cepat Pusdalop. Alhamdulillah dari pagi sudah dievakuasi dan sudah dibawa ke rumah duka oleh keluarga setempat. Bahwa rupanya korban yang terakhir itu 2 yang selamat, dan sopir dengan 1 kernetnya, yang satunya itu yang terjepit. 2 penumpang lainnya termasuk sang sopir berhasil menyelamatkan diri. Kasus kecelakaan tunggal ini kini dalam penyelidikan polisi. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Ya, perjalanan terakhir Kapten Haryanto, pilot helikopter yang jatuh di Kalimantan Selatan, berlangsung penuh haru. Setelah tiba di rumah duka Senin dini hari, jenazahnya akhirnya dimakamkan Senin siang di Kabupaten Goa. Prosesi pemakaman dihadiri keluarga, kerabat, serta prajurit TNI Angkatan Laut yang memberikan penghormatan terakhir. Iring-iringan mobil pengantar jenazah Kapten Haryanto berjalan perlahan menuju lokasi pemakaman umum Darussalam Pali di Kabupaten Goa Senin siang. Diikuti keluarga, kerabat, dan prajurit TNI Angkatan Laut, tangis keluarga kembali pecah saat peti jenazah yang diturunkan dari mobil. Istri almarhum tak kuasa menahan kesedihan. Saudara yang selalu ada dan menopang keluarga yang bertanggung jawab. Kini engkau meninggalkan seorang istri dan 2 anak yang amat mencintaimu. Kami tahu duka mereka jauh lebih dalam kehilangan. Prajurit TNI Angkatan Laut memberikan penghormatan terakhirnya serta doa pun dipanjatkan. Tabur bunga dilakukan oleh keluarga dan kerabat sebagai tanda perpisahan. Adalah sosok yang sangat bertanggung jawab dan sosok yang sangat perhatian terhadap keluarga, adik-adiknya, orang tua, bahkan dimanapun dia tinggal selama masa tugasnya, mengabdikan diri juga di Angkatan Laut sampai pensiun, selalu meninggalkan kesan kepada tetangga-tetangga di sekitarnya. Jadi dia adalah sosok yang sangat baik, terutama juga bagi kami keluarga. Kepergian Kapten Haryanto meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga dan rekan sejawat. Prosesi pemakaman menjadi penghormatan terakhir atas dedikasi dan pengabdiannya hingga akhir hayat. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa.
Ya, ribuan warga Kabupaten Bulukumba memadati kantor Polres untuk mengurus surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). Antrean panjang membuat warga harus berdesakan, bahkan rela menginap di kantor polisi. Ribuan warga tampak menunggu antrean dipanggil untuk mengurus surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) di halaman Polres Bulukumba Senin siang. Antrean panjang membuat warga berdesakan. Sebagian terpaksa duduk di lantai karena kelelahan. Tidak sedikit pula yang rela menginap demi mendapatkan giliran layanan. Lonjakan pemohon terjadi sejak Selasa 9 September lalu hingga hari ini. Kondisi ini membuat polisi kewalahan, bahkan harus lembur hingga dini hari untuk melayani masyarakat. Sebagian besar pemohon adalah calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang baru dinyatakan lulus. Maka mereka diwajibkan menyelesaikan berkas administrasi sebelum batas waktu 22 September mendatang. Ya, kalau kendalanya sebenarnya tergantung bagaimana peserta, karena terlalu membludak. Jadi agak bagaimana, kita sendiri yang bikin repot diri sebenarnya. Oh, berarti dari tadi malam antrean ini ya? Kalau kemarin saya masuk ke berkas. Iya, tapi alhamdulillah sudah dikerjakan sesuai dengan prosedur yang ada. Untuk mengurai kepadatan, pihak kepolisian menambah jumlah petugas layanan di ruang SKCK. Satuan Intelkam juga menerapkan 2 tahapan antrean agar ruang tunggu tidak semakin padat. Menambahkan untuk lembur untuk operator selama sampai malam. Oh, berarti melebihi kapasitas jam kerja Pak, operasional? Sangat melebihi karena terkadang operator sampai jam 4 saya selamanya. Berapa banyak jumlah yang Pembuatan SKCK, lembarannya? Lembaran SKCK yang stok lembaran SKCK itu sebanyak 14.000 yang tersedia. Selanjutnya untuk pemohon SKCK itu sebanyak yang lulus, data itu 4.722. Dengan penambahan petugas pelayanan diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan tertib. Namun antrean diperkirakan masih akan berlangsung hingga batas akhir pengurusan berkas administrasi. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Tak hanya di Kabupaten Bulukumba, ribuan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu juga menyerbu Mapolres Pangkep. Mereka datang untuk mengurus permohonan SKCK. Untuk mengurai antrean, Polres Pangkep membuka layanan SKCK di akhir pekan. Mulai dari halaman depan Mapolres Pangkep terlihat kendaraan memenuhi area parkir. Kendaraan itu milik para calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu yang mengurus surat keterangan catatan kepolisian SKCK pada Senin siang. Melihat lonjakan pemohon dan target pengumpulan berkas yang hanya berlangsung sejak 11 September hingga 22 September 2025, Satuan Intelkam Polres Pangkep terus memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat. Saking banyaknya pemohon, sebagian warga terpaksa datang berulang kali untuk melengkapi proses administrasi. Sebagian terkendala jaringan pendaftaran daring, sebagian lainnya menunggu antrean di bagian sidik jari dan verifikasi berkas. Oh ya, dari kemarin saya ada di sini 2 hari sudah mengurus, tapi jaringan jelek. Nah, jadi saya kembali lagi ke Polres Pangkep untuk mengurus lagi SKCK. Terus saya ke bagian untuk ke sidik jari. Nah, itu yang terhambat dengan verifikasi aplikasinya SKCK-nya. Jadi saya kembali ini hari saya menunggu di depan SKCK. Untuk menunggu hasil berkasnya, sisa berkasnya. Kan tinggal menunggu berkasnya untuk pengurusan P3K per waktu. Membludaknya antrean membuat Polres Pangkep mengambil langkah cepat dengan mengumumkan pelayanan SKCK tetap dibuka hingga hari Sabtu dan Minggu. Pelayanan SKCK sudah berjalan kurang lebih 3 hari, di mana sementara kami menerapkan pendaftaran online, namun mengakomodir beberapa aspirasi dari masyarakat, dan juga kami setelah meminta petunjuk dari
Polda bahwa saat sistem yang agak bermasalah, kami akan membuka peluang untuk pendaftaran secara manual. Untuk saat ini kami sudah melayani sekitar 1000-an lebih SKCK untuk pendaftaran P3K ini, dan insya Allah juga kami akan membuka pelayanan Sabtu Minggu. Polres Pangkep menegaskan pelayanan akan terus dibuka meski di hari libur demi memenuhi kebutuhan warga yang mengurus SKCK untuk keperluan administrasi P3K. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep.